Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali ya di channel yang kita cintai ini. Saya sekarang akan melanjutkan cerita silat Wiro Sableng 3 dalam 1 atau TDS ya. Sekarang episode yang ketiga, Serigala Perak bagian yang pertama. Kitawang Alu melihat siapa yang berdiri di depannya. Pendekar 212 Wiro Sableng merasa tidak enak. Dia langsung membentak, "Kau datang menyelinap dalam kegelapan malam, membokong secara pengecut. Apa tujuanmu, Kitawang Alu?" Si kakek tertawa bergumam sambil pegangin lengan kanannya yang sakit akibat bentrokan dengan tangan Wiro tadi. Dia menjawab, "Malam boleh gelap, kau boleh saja menuduhku sebagai pembokong pengecut. Tapi satu hal jelas bagiku, seperti terangnya matahari di siang bolong." "Tua bangga sialan, aku tidak begitu suka melihat tampangmu yang putih seperti pocong hidup. Jadi jangan berpantun mengubar syair di depanku. Katakan terus terang, apa maksudmu muncul di tempat ini?" "Kalung kepala serigala perak. Aku tahu patung itu ada padamu. Sebelumnya kau sudah memeriksa, menggeledah sendiri. Kau tidak menemukan kalung itu pada diriku. Kau ini gila apa tolol?" "Aku tidak gila, tidak juga tolol. Aku terlalu cerdik untuk kau tipu. Anak muda bau kencur, mana kalung perak kepala serigala itu? Lekas serahkan padaku." Wiro tatap kakek bermuka putih. Sambil menyeringai dia membatin, "Aku ingat pembicaraan dengan 4 gadis anggota kelompok Bumi Hitam itu. Antara mereka dengan kakek jelek ini seperti ada ketidakcocokan. Jangan cengangas-cengenges di hadapanku. Kalau kau tidak segera menyerahkan kalung kepala serigala itu, kau bakal menyesal sampai ke liang kubur." "Buset, mati pun aku belum, bagaimana kau bilang aku bakal menyesal sampai ke liang kubur? Kalau begitu biar sekarang kubunuh saja kau." Kakek bernama Kitawang Alu angkat tangan kanannya. Dalam gelap, murid Sinto Gendeng melihat tangan si kakek bergetar, pertanda ada hawa sakti atau tenaga dalam yang dialirkan ke tangan itu. Wiro tetap menyeringai, "Kau bunuh pun aku sampai 7 kali, kalung kepala serigala itu tak bakal kau dapatkan." Kitawang Alu turunkan tangan kanannya. "Apa maksudmu? Jangan berdusta. Kalung itu tidak ada padamu. Aku tahu. Waktu aku memeriksa kalung itu kau sembunyikan di mulutmu. Kalau kau benar tahu, mengapa kau tidak memaksa mengambil? Malah pada orang-orangmu kau katakan kalung itu tidak ada padaku. Kau menipu mereka, berarti ada keculasan dalam hatimu." Tampang si kakek sesaat berubah. Rahangnya menggembung. "Urusanku dengan orang-orangku apa pedulimu? Hatiku culas atau tidak juga apa pedulimu? Sekarang katakan saja, kau mau menyerahkan kalung kepala serigala perak itu atau tidak?" "Kalung itu tidak ada padaku," jawab Wiro. Kakek muka putih. "Terus terang aku muak melihatmu." Wiro putar tubuh hendak berlalu, tapi si kakek cepat menghadang. "Tunggu. Kalau kalung itu sekarang tidak ada padamu, di mana beradanya? Kau serahkan pada siapa?" 4 gadis berkerudung hitam itu mencegatku di satu tempat. Mereka bilang kalung itu sangat mereka perlukan. Karena aku merasa kalung itu memang milik mereka, lalu kuserahkan pada salah seorang dari 4 gadis itu." "4 gadis? Bagaimana kau tahu mereka adalah 4 orang gadis?" Kitawang Alu bertanya heran. "Aku melihat sendiri wajah-wajah mereka. Cantik semua. Mereka yang memperlihatkan wajah padaku." Kitawang Alu kelihatan terkejut mendengar keterangan Wiro itu.
Alisnya yang putih sampai bercingkrak ke atas. Rahangnya menggembung. "Anak muda tolol, kau sudah kena tipu. 4 gadis itu tidak berhak memiliki kalung itu. Kau ingat kepada siapa kalung itu kau serahkan?" "Gadis bernama Mentari," jawab Wiro. Kembali rahang Kitawang Alu menggembung. "Kalau kau berdusta, kalau ternyata kalung itu tidak ada pada gadis bernama Mentari pagi itu, kau bakal tahu rasa. Gurumu si nenek bau pesing itu akan kubuat menemui ajal secara mengenaskan." Terkejutlah pendekar 212 mendengar ucapan si kakek. "Jahanam keparat, apa yang telah kau lakukan terhadap guruku?" teriak Wiro. Sekali lompat saja dia ada di hadapan si kakek. Tangan kanannya menyambar. Lidah Kitawang Alu mencelat terjulur keluar begitu Wiro mencekik lehernya. Megap-megap si kakek berkata, "Bunuh, patahkan batang leherku. Kau tak bakal melihat gurumu seumur-umur." "Jahanam!" Wiro kembali merutuk. Tangannya bergerak. Brak! Kitawang Alu dibantingkan hingga jatuh punggung di tanah. Tapi sambil menyeringai kaki itu berusaha bangkit berdiri. "Gurumu berada di tanganku, kusembunyikan di satu tempat. Saat ini masih dalam keadaan aman. Tapi jika keteranganmu berdusta dan aku tidak menemukan kalung itu, kematian gurumu semudah aku membalikan telapak tangan." "Kurang ajar, telapak tanganmu yang mana? Yang kiri atau yang kanan?" Wiro membentak. Kitawang Alu mengekeh. "Kau lihat saja nanti, aku mau lihat sekarang," kata pendekar 212. Secepat kilat tangan kanannya menyambar ke depan. Krak! Sekali remas saja patahlah tulang telapak tangan kanan Kitawang Alu. Kakek ini menjerit kesakitan setinggi langit. Walau Wiro berhasil mematahkan telapak tangan kanan si kakek, tapi dia harus membayar cukup mahal. Karena tak kalah cepatnya, tangan kiri Kitawang Alu menghantam ke depan. Murid Sinto Gendeng berusaha mengelak dengan jurus kilat menyambar puncak gunung. Ilmu silat yang didapatkannya dari tua gila, namun jotosan si kakek mampu mendarat telak di dada kirinya. Murid Sinto Gendeng laksana digebuk dengan palu godam raksasa. Tubuhnya mencelat lalu jatuh terjengkal ke tanah. Dadanya terasa hancur dan berdenyut sakit. Sesaat dia sulit bernapas dan pandangan menggelap. Ketika dia berusaha menarik napas dan dari mulutnya keluar darah, Wiro berteriak marah. Kerahkan tenaga dalam lalu melompat bangkit. Gerakannya terhuyung-huyung memandang ke depan. Kitawang Alu tak kelihatan lagi. Jahanam bermuka putih itu menculik Eyang Sinto Gendeng. Kalau sampai guruku cedera, aku bersumpah akan menguliti tubuhnya. Sambil pegangi dadanya yang sakit, Wiro melangkah ke jurusan timur di mana dia menduga kaburnya kakek bernama Kitawang Alu itu. Pelangi indah, malam gelap gulita, udara dingin luar biasa seolah tubuh dibungkus es. Semakin tinggi ke puncak Gunung Merapi, semakin sengsara keadaan pendekar 212. Kakinya terasa sakit dan berat, sukar diajak melangkah. Dadanya seperti diganduli batu berat. Setiap dia menarik napas, tenggorokannya terasa panas dan lehernya seperti dicekik. Hanya semangat baja dan niat untuk menyelamatkan Eyang Sinto Gendeng yang tidak diketahuinya di mana beradanya membuat Wiro akhirnya mampu sampai ke puncak timur Gunung Merapi. Ini pun ditempuh 1 hari perjalanan. Jika dia tidak cedera, dalam waktu setengah hari saja pasti dia sudah sampai di tempat itu. Di satu pendakian berbatu-batu, pendekar 212 jatuhkan tubuhnya. Duduk menjelepok di tanah. Lereng timur gunung ini luas sekali. Malam gelap begini. Di mana aku harus mencari?
kalau sampai tidak bertemu markasnya orang-orang kelompok bumi hitam itu, bukan saja aku yang celaka, tapi Eyang Sinto Gendeng juga bakal sengsara sebelum menemui ajal. Bangsat Kitawang Alu, apa yang telah kau lakukan terhadap guruku? Wiro kepalkan tinju kiri kanan lalu sandarkan punggungnya ke sebuah batu di belakangnya. Menurut jalan pikiran Wiro, setelah tahu di mana beradanya kalung kepala serigala perak, Kitawang Alu pasti menuju ke markasnya di puncak timur Gunung Merapi. Itu sebabnya walau harus menyambung nyawa dan mungkin saja menemui ajal di tengah jalan, dia tetap bertekad naik puncak gunung itu untuk mencari si kakek. Kalau dia tidak sampai dapat mengorek keterangan di mana gurunya berada dan apa yang terjadi dengan nenek sakti itu, tekadnya sudah bulat untuk menyambung nyawa, memilih sama-sama mati dengan Kitawang Alu. Dalam keadaan menderita sakit dan letih setengah mati serta lapar dan haus, sepasang mata Wiro terasa berat. Sekejapan lagi matanya hendak terpejam, tiba-tiba dia melihat nyala api, kecil dan jauh sekali. Nyala api itu, desis pendekar 212 sambil seka darah yang masih menetes di sela bibirnya. Aku harus menyelidik, mungkin itu tempat kediamannya orang-orang bumi hitam. Wiro bangkit berdiri, sosoknya terhuyung-huyung. Dia memandang berkeliling, matanya membentur satu pohon kecil. Dipatahkannya salah satu cabang kecil pohon itu, lalu dipergunakannya sebagai tongkat untuk membantunya berjalan. Aneh, pukulan apa yang dihantamkan kakek muka putih itu hingga aku sengsara setengah mati begini rupa. Kapak naga geni 212 tidak mampu menyembuhkan. Mungkin pukulan itu beracun dan kekuatannya sanggup menghancurkan gunung. Apalagi dadaku yang hanya terdiri dari tulang dan daging. Kurang ajar, Kitawang Alu, kau tunggu pembalasanku. Tertatih-tatih pendekar 212 melangkah dalam gelapnya malam dan dinginnya udara menuju nyala api di kejauhan. 4 bayangan hitam berkelebat menuju lereng timur Gunung Merapi. Walau udara gelap, dingin serta pohon dan semak belukar menghadang di mana-mana, namun keempat orang itu mampu berlari secepat angin. Pertanda mereka mengenal betul kawasan tersebut. Mereka bukan lain adalah Mentari Pagi dan Rembulan serta 2 orang kawannya dari kelompok Bumi Hitam. Tak selang beberapa lama keempat gadis yang mengenakan jubah serta kerudung hitam itu sampai di sebuah bangunan besar terbuat dari kayu dan memiliki kolong di sebelah bawahnya. Bangunan-bangunan serupa dalam bentuk lebih kecil kelihatan di sekeliling bangunan besar, karena seluruh bangunan mulai dari tiang sampai dinding dan atap dilapisi cat hitam. Maka dalam gelapnya malam, bangunan itu tampak angker sekali dan tidak ada satu penerangan pun kelihatan. Lekas naik ke atas dan salah satu dari kalian nyalakan pelita, Mentari Pagi berkata pada teman-temannya. 2 orang segera melompat tangga rumah panggung. Mentari Pagi dan Rembulan menunggu di bawah tangga. Ketika di atas sana mereka melihat ada nyala pelita. Keduanya segera melompat ke tangga. Namun gerakan mereka tertahan. Dari samping melesat satu bayangan hitam bermuka putih. Kitawang Alu, seru Mentari Pagi ketika mengenali siapa yang datang. Syukur kalian sudah sampai di sini. Tadinya aku merasa khawatir, kata kakek muka putih seraya usap dagunya. 2 matanya sesaat jelalatan, membuat Mentari Pagi dan Rembulan merasa tidak enak. Sebenarnya sudah sejak lama para gadis dalam kelompok Bumi Hitam tidak menyenangi kakek ini.
Namun kedudukannya sebagai wakil pimpinan membuat mereka merasa sungkan dan tetap menaruh hormat. Ketika Rembulan melihat tangan kanan si kakek dibalut, gadis ini langsung bertanya, "Ki Tawanghalu, mengapa tanganmu?" Si kakek tarik napas dalam. "Inilah yang harus aku beritahu padamu. Dalam perjalanan ke sini aku dihadang oleh pemuda asing berambut gondrong." Mentari Pagi dan Rembulan saling berpandangan. "Maksudmu pemuda bernama Wiro Sableng berjuluk pendekar kapak maut naga geni 212 itu?" Si kakek mengangguk. "Pasal lantaran apa dia menghadang? Padahal bukan cuma menghadang, tapi malah menyerangku tanpa sebab musabab. Dia membuat tangan kananku cedera, tapi aku sendiri sempat menghajarnya hingga jatuh terjengkang. Mungkin saat ini dalam keadaan sekarat atau mungkin juga sudah menemui ajal." Mentari Pagi dan Rembulan sama-sama keluarkan seruan tertahan. Sementara itu di atas tangga bangunan besar, beberapa orang gadis berkerudung hitam yang telah membuka kerudung masing-masing memberi isyarat pada Mentari Pagi dan Rembulan. Dua gadis di bawah bangunan balas memberi isyarat. "Ki Tawanghalu, pembicaraan kita lanjutkan nanti. Kami akan naik ke atas untuk mengobati pimpinan," berkata Mentari Pagi. "Hai, rupanya kalian sudah mendapat kalung kepala serigala itu?" tanya si kakek. Ketika Mentari Pagi mengangguk, Ki Tawanghalu berkata gembira, "Jasa kalian besar sekali, pimpinan dan aku pasti tidak melupakan." "Jasa kami tidak apa-apa, kami hanya menjalankan tugas. Yang berjasa sebenarnya adalah pemuda bernama Wiro Sableng," kata Rembulan pula. "Dia yang menyerahkan secara sukarela kalung kepala serigala itu pada kami. Aneh, waktu ku periksa benda itu tidak ada padanya. Tahu-tahu dan malah diberikan pada kalian. Kalau begitu, perlihatkan dulu benda itu padaku biar ku periksa." Mentari Pagi sebenarnya ingin cepat-cepat naik ke atas tanah, tapi si kakek sengaja tegak di depan tangga seperti menghalangi dan ulurkan tangannya. Karena Ki Tawanghalu memang adalah pimpinan mereka juga, maka Mentari Pagi mau tak mau keluarkan kalung kepala serigala yang terbuat dari perak dan menyerahkannya pada si kakek. Ki Tawanghalu menerima benda itu dengan wajah gembira dan mata berkilat-kilat. Diperlihatkannya sesaat kalung kepala serigala itu, lalu dia berbalik membelakangi dua gadis dan memegang kalung itu ke arah cahaya pelita yang memancar dari bangunan sebelah atas. Sambil anggukan kepala, kakek ini lalu balikan tubuhnya kembali dan serahkan kalung kepala serigala yang terbuat dari perak itu kepada Mentari Pagi. "Lekas kau naik ke atas dan lakukan penyembuhan terhadap pimpinan kita. Kau sendiri tidak turut menyaksikan Ki Tawanghalu?" tanya Mentari Pagi seraya mengambil kalung yang diserahkan si kakek muka putih. "Aku biar tetap berada di sini berjaga-jaga. Aku khawatir pemuda jahat itu bisa saja muncul melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan." Rembulan hendak mengatakan sesuatu membantah ucapan si kakek, namun Mentari Pagi cepat memberi isyarat. Dua gadis ini membuka kerudung yang menutupi kepala serta wajah masing-masing, lalu melompati tangga naik ke atas bangunan kayu. Di atas bangunan kayu ada satu ruangan luas diterangi sebuah pelita besar. Di salah satu sudut ruangan ada sebuah perasapan besar. Mengepulkan asap menebar harumnya bau setanggi. Suasana di ruangan itu terasa mencekam dan sakral karena setiap dinding dihiasi dengan bunga-bunga aneh terbuat dari kain berwarna hitam.
7 orang gadis berjubah hitam tanpa kerudung tegak mengelilingi sebuah pembaringan. Ada sesosok tubuh terbujur dari atas pembaringan ini, tertutup dengan sehelai kain sutra tipis berwarna hitam. Salah seorang dari 7 gadis itu memegang sebuah bokor terbuat dari kuningan. Bokor ini berisi air sangat jernih dan dingin karena berasal dari embun yang dikumpulkan. 7 bunga melati mengapung di permukaan air dalam bokor. Ketika mentari pagi dan rembulan masuk ke dalam ruangan, 7 gadis segera menyibak memberi tempat. Mentari pagi dan rembulan mengambil tempat berdiri di dekat kepala sosok yang terbujur di atas pembaringan. Sesaat setelah menatap sosok yang ada di atas pembaringan itu, mentari pagi keluarkan kalung kepala serigala dari balik jubah hitamnya, lalu dimasukkan ke dalam bokor kuningan. Seorang gadis memberikan sebatang tongkat kecil terbuat dari bambu. Dengan tongkat ini, mentari lalu mengaduk cairan dalam bokor. Terdengar suara berkelentingan ketika kalung kepala serigala yang berputar-putar bersentuhan dengan dinding bokor. Setelah itu, seorang gadis lain memberi sebuah benda berbentuk koas terbuat dari benang sangat halus. Mentari celupkan koas itu ke dalam bokor lalu memberi isyarat pada rembulan. Dengan tangan gemetar, rembulan pegang ujung kain sutra hitam di bagian kepala orang yang terbujur di atas pembaringan. Semua mata yang ada di ruangan itu memandang tak berkesip. Mereka menunggu dengan dada berdebar. Perlahan-lahan dan sangat berhati-hati, rembulan menarik kain sutra hitam itu dari kepala ke arah kaki. Beberapa mata tampak seperti mau dipicingkan. Begitu mereka melihat wajah yang tersingkap, disusul bagian dada dan perut, terus ke paha dan sampai di ujung kaki. Rata-rata para gadis yang ada di situ merasakan tengkuk mereka menjadi dingin. Sosok di atas pembaringan ternyata adalah sosok seorang nenek berambut putih. Kulit di wajah maupun di sekujur tubuh sampai ke atas. Sosok di atas pembaringan ternyata adalah sosok seorang nenek berambut putih. Kulit di wajah maupun di sekujur tubuh sampai ke kaki hanya merupakan kulit keriput sangat hitam dan tak lebih sebagai pembalut tulang. Sosok itu tidak bergerak, bahkan bernapas pun seperti tidak. 2 mata terpejam. Mentari pagi memutar pandangan matanya berkeliling, kecuali gadis yang memegang bokor dan dirinya sendiri. Maka semua yang ada di tempat itu mengangkat tangan, menampungkan telapak tangan ke atas, sejajar dengan kepala. Mulut mereka berkomat-kamit, lalu terdengar suara menggema perlahan seperti orang berdoa. Mentari memegang gagang koas di dalam bokor, lalu perlahan-lahan koas itu diangkatnya. Bagian koas yang basah dengan hati-hati disapukannya ke wajah orang yang terbujur. Begitu air di permukaan koas mengering, koas dicelupkan ke dalam bokor lalu diangkat lagi dan kembali disapukan di seluruh permukaan wajah. Selesai membasahi wajah, koas berpindah disapukan ke bagian dada, perut, terus sampai 2 kaki. Tidak ada satu bagian tubuh pun, depan dan belakang, yang tidak diusap dibasahi oleh air dalam bokor itu. Setelah selesai melakukan hal itu, mentari pagi usap-usap 2 tangannya, lalu seperti teman-temannya, dia menampung 2 tangan ke atas. Dari mulutnya perlahan-lahan keluar ucapan. Bersamaan dengan itu semua mata dipejamkan. Gusti Allah, penguasa yang maha kuasa, kuasa yang maha pengasih. Dengan kasih-Mu Kau menjadi yang maha penyembuh. Dengan kasih dan kuasa-Mu kami mohon sembuhkanlah pelangi indah pimpinan kami. Karena hanya
kepada engkaulah tempat kami meminta. Setelah beberapa saat diikuti oleh gadis-gadis lain, Mentari Pagi buka kedua matanya. Mereka memandang ke sosok tubuh di atas pembaringan, lalu saling pandang satu dengan lainnya. Paras mereka jelas tampak berubah, pucat dan sangat khawatir. Tuhan tidak mendengar permintaan kita, sosok pimpinan kita tidak berubah, kata Mentari Pagi dengan suara gemetar. Beberapa mata mulai tampak berkaca-kaca. Di antara para gadis ada yang tidak dapat membendung tetesan air mata mereka. Rembulan tundukkan kepala menahan sesenggukan. Ketika dia hendak menutup kain sutra hitam itu kembali, Mentari Pagi mencegah. Gadis ini memberi isyarat pada temannya yang memegang bokor kuningan. Yang diberi isyarat datang mendekat. Dengan agak gemetar, Mentari Pagi lalu celupkan tangannya ke dalam bokor, mengambil kalung kepala serigala yang terbuat dari perak murni. Lalu dia melangkah mendekati pelita besar di sudut ruangan. Di bawah penerangan pelita, Mentari Pagi dan Rembulan serta beberapa gadis perhatikan dengan seksama kalung perak itu. Palsu, kata Mentari Pagi dengan suara keras tapi bergetar. Kalung ini palsu, bersambung. Nah, terima kasih ya untuk teman-teman yang telah mendengarkan cerita Wiro Sableng TDS 3 dalam 1. Besok akan kita lanjutkan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.